Bapak Ibu, salam sehat, salam tetap semangat. Sepanjang hari tanggal 14 Mei hari Jumat kemarin, saya mancing berangkat dari Teluk Pagi menuju Tegalmas ke Pahawang, tembus ke Pelabuhan Panjang sekitar jam 8 malam, singgah di Pelabuhan Teluk, lalu mendarat sampai rumah jam 8 malam. Saya hanya dapat 3 ekor ikan, tapi strike-nya itu yang penting. Dan saya memang tidak jago memancing ikan, mungkin pinter memancing emosi umat, mancing persoalan, atau memancing di air keruh. Tetapi mancing di tengah laut itu ada sensasi tersendiri yang tidak bisa dibayar, hanya bisa dijalani. Kalau ada yang mabuk, kalau udah mabuk di atas kapal itu diem aja, tidak berani berkata-kata, malu mungkin. Tapi saya tidak mabuk, saya fit, sehat karena senang. Saudara-saudari, kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Pada waktu itu Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah dalam namamu mereka yang telah diberikan kepadaku agar mereka bersatu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, pada Minggu Paskah ke-7 tahun B dibacakan bagian doa Yesus pada perjamuan terakhir bagi para muridnya. Yohanes 17 11b sampai ayat 19. Yesus meminta agar Bapa di surga memelihara para murid dalam namanya, agar mereka menjadi satu seperti Dia satu dengan Bapa. Diungkapkan pula bahwa para murid diutus ke dunia sebagaimana Yesus sendiri diutus. Permohonan agar Bapa memelihara para murid. Kita tahu bahasa memelihara itu sama dengan merawat, mengurus, menjaga, membesarkan, agar para murid terus bertumbuh, hidup, dan berbuah. Sekaligus diminta agar para murid dijauhkan dari mara bahaya. Ungkapan dalam nama Bapa,
adalah ungkapan keakraban Yesus dengan Allah. Dan semua tindakan Yesus seperti diungkapkan dalam Injil untuk memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Bahasa Aramnya Abba. Seperti pada saat-saat terakhir Yesus disalib yang dipanggilnya sebagai Abba. Ke dalam tanganmu, Abba, ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dalam Yohanes 17 ayat 11, Yesus menyerahkan para murid kepada Bapanya. Murid-murid itu penting dan berharga. Dalam diri para murid, Yesus tetap bisa hadir bagi orang-orang yang membutuhkannya. Murid-murid nanti diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah sebagai Bapa, agar semuanya itu dapat berlangsung terus. Para murid butuh kekuatan dan pemeliharaan dari Bapa sendiri. Dalam ayat 12 Yesus mengutarakan bahwa ia telah berusaha menjaga agar para murid tidak binasa. Maksudnya, tidak kehilangan arah seperti Yudas Iskariot, atau tidak lagi tahu kemana harus berjalan dan menjadi mangsa macam-macam kekuatan jahat. Doa Yesus juga mengungkapkan keprihatinan seorang gembala. Kalau ada, jangan sampai ada yang hilang dan binasa, walaupun sudah diusahakannya sampai kesudahannya. Doa Yesus ini merupakan ungkapan pertanggungjawaban karyanya di hadapan Bapanya. Juga ungkapan pengakuan bahwa ada yang tak berhasil diselamatkan dari dunia gelap. Doa Yesus ini adalah penyerahan diri kepada kerahiman Bapa sendiri. Saudara-saudari, kita murid-murid boleh merasa aman dalam naungan dunia yang penuh ancaman, penyakit, penderitaan. Karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Dikuduskan berarti dipisahkan dari yang gelap secara sungguh-sungguh dalam kebenaran. Meski kita masih berada di dunia. Kita para murid diminta tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, melainkan juga menyertakan dan menyelamatkan orang-orang lain yang masih di dunia. Kita semua, iman kita harus memiliki dimensi sosial, dimensi komunal, global. Para murid adalah komunitas orang beriman diajak untuk menjadi semakin peka akan adanya kenyataan kekurangan dalam kehidupan ini. Kita para murid diajak untuk menumbuhkan agar masyarakat kita menemukan kehidupan yang layak dan bukan ditentukan binasa. Sebagai para murid, kita dipanggil mengubah dunia menjadi tempat terang agar orang menemukan tempat tinggal yang layak dan aman. Jangan takut, Bapa di surga memelihara kita, menjaga kita. Dan Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Allah mengutus kepada kita Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh cinta kasih. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.